Ibu ngutang kagak salah, saya nggak nyalain. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar itu? Saya ulangi, kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar itu? Yang setuju angkat tangan coba. 2, 3, naik. Berarti masih banyak muka-muka yang penuh dengan kekurangan. Lah saya berani buktiin abang, kenapa ibu punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Kenapa kita kurang dilayani pagi, makan, siang, malam, tidur? Kenapa nggak dilayani? Karena ngasih duitnya biar keras ngasih duitnya. Tuh, telak bener. Saya tanya ibu, pagi dikasih 10 juta sarapan pagi enak nggak? Makan siang dikasih lagi sama suami 10 juta, makan siangnya enak nggak? 20. Malam masih miring aja diusap-usap, nggak bawa balik. Dikasih lagi 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup ibu. Cukup buat ibu, bengek buat bapak. Bener abang, istri kita tuh sebetulnya nggak butuh kita. Nggak pakai latihan. Istri kita nggak butuh banget sama kita. Survei membuktikan, saya tanya, buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin suami kita nggak ganteng asal banyak. Emang ngarang nih? Saya tanya lagi, nggak apa-apa suami berangkat kerja 2-3 hari asal sebelum berangkat kerja ninggalin? Buat apa dia di rumah mulu tapi nggak punya? Artinya suami kita nggak penting-penting amat, yang lebih penting. Wah, ini utang banget. Saya tanya lagi, ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah dong, asal bawa. Buat apa kita bawa suami ke tengah pasar tapi nggak bawa? Berarti suami nggak penting, yang lebih penting kalau megang. Selesai. Masya Allah, tepuk tangan dong buat ibu-ibu, termasuk Ustaz. Wow, amazing. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa nabiyyuhu. Ballagha risalata wa addal amanah wa kasafal ummah wa mahzul ummah wa nataqa bil hikmah wa jahada fawqa jihadihi hatta atahu al yaqin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Kalau ustadz beneran sebetulnya nggak sampai miring begini ngaji. Jadi kalau pelawak banyakan laganya sama ilmunya.
Jadi maafin kalau saya ceramah nanti nggak banyak ayatnya. Bukan yang nggak bisa, emang belum hafal. Guru-guru saya mohon ikhlas, mohon ridhonya saya di depan pakai ada kursi lagi. Jadi belum ngomong udah dikasih kursi, berasa tua banget gitu. Ya tapi emang kursi buat duduk, dudukin dulu dah dikit. Ya, mak saya sehat. Kuat kira-kira sampai jam 11. Sampai jam 12. Sampai jam 1. Saya enggak. Terus saja sampai subuh kalau kuat enggak apa-apa. Guru-guru kita al-mukarramun wal muhtaramun, bentar baca dulu. Enggak enak, duit udah masuk. Ketua acara Bapak Oji Badanji Espar, juga Ketua DKM Al-Mujahidin, guru kita Bapak Ustadz Haji Halimi SAG, juga Wali Kota Tangerang atau yang mewakili Dr. Andes Haji Sahrudin, tadi camat kita yang sama kita hormati dan yang kita muliakan Bapak Muhammad Marwan SIP, Kapolsek Cipondoh Kompol Hidayat Iwan Irawan, izin atau yang mewakili, juga Ketua MUI Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Kaprawi Iman SPD, Ketua DMI Kiai Haji Sahroni LC, mohon ikhlas Kiai, juga pembacaan kalam ilahi Ustadz kita Ustadz Dongsang Ashari, MC Ablok, juga Bapak Lurah Cipondoh akhina sahabat saya Bapak Haji Buhori Esos, dan juga tokoh sesepuh Kiai Haji Abdul Mukti MAG. Guru-guru saya mohon maaf, para tokoh saya nggak sebutin semua. Kenapa saya nggak sebutin? Karena emang nggak ditulisin. Demi Allah saya nggak bohong tuh. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, guru-guru kita, abang-abang kita, senior-senior kita, Allah kasih barokah hidupnya, amin. Banyak rezekinya, amin. Panjang umurnya, amin. Dan emak-emak saya, kakak saya, empok saya, semuanya dah lope. Nggak bisa ngomong atu-atu, pokoknya kulluhum dijamak lope. Aku tahu ada aku di hati kamu, dan ada kamu juga di hati aku. Hati kamu, hati aku, hati-hati motor hilang. Mohon ikhlas guru-guru saya, abang-abang saya, mohon ikhlas. Ini yang ceramah bukan ustadz beneran, awas hati-hati. Kalau mau bener sama ustadz, mau pinter sama kiai, kalau sama saya nggak jelas. Sebab saya bertiga, ya Bu, biasanya saya syuting sama Parto sama Eko lagi rame dia. Saya itu sahabat saya, Parto, Eko sahabat saya, biasanya saya syuting sama dia. Sekarang saya ceramah. Kenapa saya ceramah? Bukan karena saya udah alim. Saya ceramah itu karena emang udah nggak diajak syuting sama dia. Iya, likulli syai'in maziyah, setiap sesuatu punya kelebihan. Parto di sono, Eko di sono, saya di sini. Benar. Artinya kita nggak gampang jadi manusia pilihan. Malam hari ini bersyukur saya sama Allah, penceramah banyak, ustadz banyak, tapi yang disuruh ceramah saya. Bukan berarti saya paling pinter, bukan. Karena emang saya dapat pilihan hari ini harus ceramah. Kenapa saya ceramah? Karena duit udah masuk. Masalah ceramahnya bener apa enggak bukan persoalan. Sampaikan salam saya buat ketua panitia.
Kalaupun ceramah saya nggak benar, yang penting duit yang udah masuk ke saya nggak bisa diambil lagi. Biar jelas dulu ini. Ya, juga sahabat saya Bang Madun, Wapsah, Kopsah, Nyaopsah, Kopsah. Kayak kalau nya kan udah beranakin anak cucu. Emang dia udah beranakin. Orang gua kemarin yang lihat yang ngeden kuning semua. Ya Bang Madun makasih, Bang Jablak makasih. Yuk pulang yuk. Ini lampu masa Allah kenceng banget. Kalau dia masuk ke selangkangan kelihatan ini. Kencengnya. Untung legging saya tebel. Ini yang kata kuntilanak, wow silau aku. Ini hebatnya orang sekarang, orang di bawah tapi lampu nyenternya ke atas. Kita udah kebangetan pinter ya Bu. Dulu kalau kita megang senter ke depan, bener. Sekarang segini gedenya ke atas. Ini yang kadang-kadang burung lagi tidur, anjing. Saudaraku, orang yang cinta sama Nabi, yang pertama siapa yang cinta sama Nabi? Orang yang banyak selawat. Bahkan Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Kita ngaku umatnya Nabi, kita dengan banyak selawat mudah-mudahan dapat syafaatnya di dunia wal akhirah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yuk kita buktikan malam hari ini kita cinta sama Nabi. Temanya meneladani akhlak Rasulullah dengan menjadi generasi yang gemar memakmurkan masjid. Ini kita termasuk orang yang gemar memakmurkan masjid. Malam hari ini kita kumpul di masjid kita, Masjid Al-Mujahidin. Berarti ini mujahid semuanya, amin. Ini pejuang-pejuang Islam semua, amin. Besok anak-anak kita, cucu-cucu cicit kita mudah-mudahan sama dengan kita, seperti samanya kita sekarang dengan almarhumah ibu bapak kakek nenek kita, guru-guru kita. Sebab kata kiai, siapa orang yang pengen anaknya bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Siapa orang yang pengen punya anak rajin ke masjid, emak bapaknya kudu rajin ke masjid. Siapa orang yang pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Ehonya kasih dikit ini, dikit aja. Bahkan cempreng banget saya, jadi kayak nyahop sama ngomongnya. Habis ntar panci baru. Yuk kita buktiin ibu. Siapapun kita yang hadir di sini, kita masih audisi. Bukan berarti akri ceramah berarti akri udah paling bener, belum abang. Siapa orang bener? Orang bener itu kalau matinya husnul khatimah, masuk surga, itu jelas orang yang paling bener di hadapan Allah. Hari ini kita pengen bener, bikin acara di tempat yang bener, nanti kumpul kita sama orang-orang yang bener. Jadi bukan berarti Aji paling bener, bisa jadi beneran emak saya, teteh saya, empok saya. Tuh yang dari tadi udah nungguin saya sampai kipas-kipas pakai kulit kardus. Mudah-mudahan emak sama kardus-kardusnya masuk surga, amin. Ini orang yang cakep begitu tuh. Yuk bareng buka suaranya. Buka suaranya yang keras emak, biar jadi saksi malam ini kita buktiin kita cinta sama Nabi kita, amin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, kita selawat sekali Allah kasih kita 10 kali.
Kita 10 kali, Allah kasih kita 100 kali. Amin. Ini orang-orang yang hebat, yang besok anak-anaknya jadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang besok anaknya jadi pejabat-pejabat, yang alim besok jadi anak-anak jadi pengusaha kaya. Ibu, hidup bukan pilihan. Ada sahabat saya Pak Dewan, ada sahabat saya yang jadi lurah, dulunya nggak pernah ngimpi, sama saya juga nggak pernah ngimpi malam ini ceramah segini banyaknya di pinggir kali tuh. Awas ada yang itu, jangan kebangetan dekat nongkrongnya, ntar ada yang nyemplung. Cakep ini, Masya Allah, segini banyaknya Allah kasih kita, Bu. Kadang-kadang bisa jadi orang benar di tengah-tengah orang yang kurang benar. Kadang-kadang kita paling kagak benar di tempat orang yang adil. Allah, kita bisa jadi orang kaya di tengah-tengah orang miskin. Kadang-kadang kita paling miskin di tengah-tengah orang kaya. Adil Allah. Saya jadi malu sebetulnya, cuman bukan saya ingat sehebat-hebatnya anak masih hebatan emak bapaknya. Bapak emak nggak sarjana tapi anaknya sarjana. Pinteran mana? Pinteran emak bapaknya nggak sarjana tapi mampu menjadikan anak-anaknya sarjana. Emak bapak bukan pejabat tapi anak jadi pejabat. Pinter mana? Pinteran emak bapaknya, emaknya bukan pejabat tapi anak cucunya jadi pejabat. Jadi hari ini kalau nggak ada orang tua kita, nggak bakal ada kita. Benar? Disebut anak kalau keluar dari rahim emaknya, itu anaknya. Keluar dari rahim emaknya beranak, itu anaknya. Kalau yang keluar dari peralon itu curut namanya. Biar jelas ini. Yang keluar dari lobangan pinggir kali itu nyinying. Udah pakai akhlak dia mas lanong-selonong baik. Ini anak-anak dari orang-orang tua kita yang soleh. Kenapa kita muludan? Karena emak bapak kita muludan. Kenapa kita ngaji? Karena emak bapak kita ngaji. Kalau ada orang bilang, woi muludan nggak ada dari sononya, jawabannya simpel, nggak usah ke sono, ke sini aja. Ini lagi pada muludan. Benar. Aku tahu kamu ngundang aku patungan kan? Iya iyalah. Sengaja saya mahalin Pak Dewan supaya jangan ngundang saya. Kalau mau bener sama kiai maksa, akhirnya pada patungan. Mudah-mudahan yang keluar tenaganya, yang keluar duitnya, yang keluar usahanya malam hari ini bertambah-tambah. Amin. Al-barakatu ziyadat fil khair, berkah itu nambah-nambah. Jadi hari ini yang kumpul bawa pangkat, bawa jabatan, tambah barokah. Amin. Yang hari ini duduk kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Yang hari ini lagi bingung nggak punya duit, mudah-mudahan pulang dari sini besok ada jalan lobangan duit yang banyak. Hidup nggak pernah tahu kita besok mau jadi apa, termasuk saya nggak pernah tahu kalau hari ini saya di sini. Makanya kata Kiai, Bismillahirrahmanirrahim. Biar kayak tadi korinya gitu. Saya pernah latihan kok, lagi pelatihan ngaji. Masih zaman itu lagi. Adik saya nyaut kuak kondangan. Perasaan gue tiap hari ngaji kuak-kuakan banget. Akhirnya nanggung, saya nggak jadi kori beneran. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu, kata Allah? Apakah sama orang yang ngerti sama orang yang nggak ngerti? Apakah sama orang yang ngaji dengan orang yang kagak ngaji? Apakah sama orang yang muludan sama yang
kagak muludan. Ya, saya kalau ceramah emang nggak bisa diam. Dulu emang bekas biduan sih. Iya. Kata kiai, orang Islam boleh nyanyi, boleh, asal nyanyiannya ngajak ibadah. Orang Islam boleh goyang, boleh, asal goyangannya ngajak ibadah. Ada goyangan yang ngajak ibadah, ada tuh aki-aki depan masjid. Illallah la ilaha illallah la illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Goyang gak itu? Ibadah bukan? Boleh nggak? Boleh. Makanya orang dulu banyak kan digoyangin kepalanya, makanya kampung kita nggak ada banjir karena yang goyang kepalanya. Illallah, 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 kering. Tapi kalau goyangan ini yang sering banjir ini Budi. Ya jelas nih. Ayo buktiin kalau kita goyangin kepala kering nggak? Kalau ini bisa basah nggak? Tembak, itu 3 kali nembak bisa becek gitu. Tembak. Waktu kau kecil nggak tahu nyemongin. Dan nggak tahu punyanya kisut kan. Mana nyanyian yang boleh tuh, di mana taklim emak-emak ada lagunya. Beda sama bapak-bapak ngaji nggak ada nyanyiannya. Kalau emak-emak muludan masih ingat qasidah zaman dulu, selawat aja dinyanyiin. Mari oh mari baca sholat. Mari oh mari baca sholawat Nabi, agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin yang membawa untuk para umat. Marilah beda kalau bapak-bapak ada lagunya, enggak ada. Udah ngaji duduk ya duduk aja. Kadang-kadang udah mulai sampai udah terakhir senderan di tembok, bleduk. Kelar. Makanya ibu-ibu ahli surga semua amin. Abang, ibu-ibu kita ahli surga semua amin. Biarin kita mah. Saya ngedoain bini saya begitu, mudah-mudahan bini saya masuk surga duluan. Iya. Lo kalau masuk surga belakangan berisik. Ditinggal kondangan aja berisik. Kondangan nggak ngajak-ngajak. Jadi saya doain kondangan duluan sampai masuk surga biar duluan. Biarin saya mah mampir di pos. Ini yang ahli surga ini nih. Ngajinya enak, paling banyak, nggak capek. Abangku, saudaraku kalau ngaji sama ibu-ibu, beda ngaji sama bapak, pegel. Kalau ibu kan enak banget, dikit aja diajakin nyanyi, nah, empuk. Bila Israel datang memanggil, jasad terkubur di pamparingan, nggak capek jadi. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur kan enak nyambernya. Coba ibu diam, bapak nih. Ibu diam. Dengar, jangan nyamber ibu. Kira-kira nih, ayo Pak. Bila Israel, udah malas banget datang memanggil. Itu patutnya Israel udah datang nyanyiin begitu, cabut aja lah. Beda sama ibu semangat. Bila Israel datang memanggil, dasar terbujur di pamparingan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan cakep. Israel udah datang masih nyanyi aja, kagak mati-mati aja. Kata Israel, kapan berhentinya? Ngajinya harian ada, mingguan ada, bulanan ada, harisan
Tuh makanya ibu seragam kudu banyak. Beda sama bapak ngaji sebulan pokoknya itu juga. Yang tambahin cuma kancingnya dong, ada merah, ada biru, ada kuning. Jadi nggak capek. Nggak capek. Mana suara surga itu tadi tuh? Sedikit deh. Makanya dulu orang-orang tua kita beduk maghrib jangan kelayapan. Sebelum maghrib masuk ke masjid. Ini namanya memakmurkan masjid nih. Masjidnya udah dicakepin, udah dibagusin, di sarana namanya. Tinggal kitanya nih. Tuh. Ya, innama ya'muru masajidallah. Ya, Bu. Bu, man amana billahi wal yaumil akhir, iman ke Allah. Mana orang yang iman sama Allah nih? Ini kita maulid emang iseng-isengan? Artinya panggilan iman, bener? Tuh, apa itu iman? Tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa af'alum bil arkan. Itu iman tuh. Kita udah membenarkan itu, Bu, bahwa la ilaha illallah itu tauhid kita, bener? Amanah billah, bener? Bener, Bu? Percaya nggak sih kalau saya ceramah? Takutnya kalau dianggap serius kayak tai lagunya. Emang lu ustad? Enak aja dah. Ya, Bu, dimaklum Kiai, dimaklum Kiai. Kalau barangkali ceramah saya kurang enak, enak-enakin aja. Gak bakal saya mau mulangin duit saya. Ya mak, girang, jangan banyak capek, girang. Kita susah udah nggak usah dipikirin lagi, susah emang udah turunan. Benar. Jadi jangan maksa pengen kaya, susah emang udah turunan. Sampai sekolah diajarinnya begitu. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Itu masih susah aja. Nah kita girang, jangan banyak termasuk kita hidup nggak usah serius-serius, capek, Bu. Kenapa ibu berantem rumah tangga? Karena terlalu serius. Tetangga saya nggak nyebutin nama. Kalau bininya udah dia nggak lawan, dia nggak nyautin. Buka baju, buka celana, panjang aja. Udah mandir aja di rumah begitu. Istrinya nggak jadi marah, cuman ngomong begini doang, tutup pintu. Ntar bapak lu keluar. Dia malu kalau lakinya PA. Jangan terlalu sering, santai bawanya. Nih ngaji juga santai namanya nih. Ibu dari awal begitu duduk depan kiai nggak bergerak 3 jam. Umur di atas 50, kolesterol naik. Lah kiai pulang jalannya lurus, kita nguyung gini. Kata temennya, lu mabok jubung. Karena terlalu sering, bebasin. Selonjoran boleh. Kalau ditanya ngapa, habis pendarahan gua, mau ngapain? Bebasin aja, emang apa? Hidup itu bergerak, kalau nggak bergerak berarti udah nggak hidup. Ibu tahu lato-lato, kalau digerakinnya bagus, tek-tok. Tapi kalau lato-lato tua, bunyinya nggak garing, cuma ke kanan doang, keprek. Nyari girang. Orang yang mau ketawa itu sehat, orang yang nggak mau ketawa cuma 2. 1 kurang sehat, 2 banyak utang. Capek lihat tuh. Di rumah cemberut, di depan tetangga cemberut, sampai diajak muludan masih cemberut. Pulang dari muludan, itu yang kuntilanak dedek. Apa kata kuntilanak? Wow, lebih serem kamu. Ini emak-emak saya yang ketawa sehat, amin. Ibu bisa bayangin, ibu sedih, kesel, sama makan kurang enak. Tapi kalau habis ketawa, keringetan, itu sehat. Makan enak nggak? Tuh, cuman dari sini makannya di mana? Maafin Kiai. Saya kalau ceramah
Emang enggak ada ilmunya, habis hambak-hambakan. Yang penting girang juga ngaji. Kalau kata guru saya, tidur di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah. Itu cakepnya taklim. Beda sama kita tidur di belakang panggung organ tunggal. Terus ini terus. Di sini ada ustaz ceramah sampai 1 jam, ada. Pernah penceramah di sini sampai 2 jam juga ada. 3 jam? Masalah. Udah berapa ustaz yang mati di sini? Kata ketua DKM belum ada yang meninggal. Mungkin ya. Uji ustaz kali. Iya, sebelum ustaznya dulu MC dulu lah. Lempengan mati mah ya, gua nggak berani duluan. Lu aja. Ya, saya mesen ada Pak Dewan, kalau cablak mati jangan dikubur di pinggir. Takut ada pelebaran jalan. Kepedean lo. Siapa yang mau naruh nguburin? Lu orang katanya lo kalau mati nanti nungguin kali banjir sih. Jadi dikanjurin aja, nggak pakai didoain dadah. Ya emang pakai curut kali saya mah. Nyari girang, nyari ibu capek. Makanya saya kalau ceramah depan ibu-ibu lebih resep, lebih mantep. Berbalik aja ke belakang bapak-bapak, gampang lobet saya. Karena yang saya gambar banget, saya bisa begini karena emak saya. Dulu emak saya rajin banget ke taklim, bahkan di pengajian termasuk ketua tim buntel. Gak boleh lihat makanan bersisa. Makanya setiap pulang saya tungguin. Saya lurah dewan tuh yang umurnya di atas 50 itu termasuk pengejar berkat semua dulu. Ya baru sekarang aja dia jadi dewan, agak berebut berkat malu. Dan dulu mah ya Pak Dewan sama aja. Bahkan emak saya ngajarin, lu mah masih kecil nggak dapat makan nggak apa-apa, nggak dapat ilmu nggak apa-apa, asal dapat makan. Biarin lu mengaji ngikut aja, masih kecil. Orang-orang nggak dapat orang-orang dapat ilmu, lu nggak dapat nggak apa-apa, yang penting makan aja dulu. Yang jelek itu udah ilmu kagak dapat, makanan nggak kebagian. Itu kata emak saya, anak tolol, apalagi yang lu arah ngaji nggak dapat sama sekali. Lah orang-orang pada bawa kue dia mah nangis. Itu yang emak gede banget, tolol. Oke, saya ngerti, saya paham. Kalau mau colong punya kiai, nggak bakal marah. Kiai mah ikhlas. Coba colong parcel kiai, berkat kiai colong, nggak bakal marah. Kiai mau ngomongnya cuman, ya, eta mah lain milik abah. Nggak apa-apa, abah mah ikhlas. Coba punya dewan ambil, berkatnya hilang. Nelpon ke lurah, lu lihat berkat gua. Lurah narik ke RW, gua gak enak nih nih, dewan berkatnya hilang. Tapi kalau kita colong punya kiai nggak bakal marah. Kalau kiai kehilangan berkat marah, berarti belum kiai. Saya tahu, colong nggak punya kiai, nggak apa-apa. Nah, begitu kita makan berkat malam kiai ngedoa, itu yang jadi mencret nggak jelas kita. Habis ambak-ambakan mencret, ada niat ngedeng keluar aja pek. Bang Madun jualan. Saya apa? Kenapa saya viral mimpin tahlil setiap tahun tuh? Yang summa ila ruhi bapak ini bin bapak itu bin bapak yang mana? Bapak yang ini bin bapak yang ini, bapak yang itu bin bapak yang itu, yang ini yang itu yang mana? Al-Fatihah. Wa ila hadrati khususun abina bapak haji yang ini nih bin bapak haji yang itu tuh yang kuburannya di belakang mushola. Bapak haji yang mana yang kuburannya udah pada kealingan tembok. Bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah ketiban tiprek. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini nih yang kuburannya pada mau dijual anaknya. Yang ini yang itu tuh kuburan yang itu. Al-Fatihah. Viral.
Artinya sebangor-bangornya anak zaman dulu nggak berani jual kuburan bapaknya. Memang ada dulu? Ada. Berapa banyak kuburan jadi motor ninja. Dulu kita sebangor-bangornya kita nggak berani jual kuburan orang tua. Makanya pengen berkah, jangan galak-galak, jangan macem-macem. Yang kebangetan serakah cepat sama matinya. Coba lihat ya. Nggak usah jauh-jauh, satu keluarga aja namanya ada bengal itu. Walaupun dia panjang dikasih waktu biar benar. Sebab sepeninggal orang tua kadang-kadang ada bahasa orang lain kayak saudara, saudara malah kayak orang lain. Itu sering. Akurnya kita lagi ada orang tua, begitu orang tua udah pada kagak mulai nggak akur. Makanya ada bahasa orang lain kayak saudara, saudara kayak orang lain. Apa itu? Loh. yang nyaut lah. Yang lain mah diem aja, gua nggak kata apa-apa. Siapa itu? Lu. Sama siapa? Sama gua. Kan nggak jadi marah dia. Yang sama sama gua. Ini bunyi yang terjadi begitu tuh. Makanya malam hari ini kita mau ngikutin Nabi, mau ngikutin akhlaknya Nabi, bu, ngaca ukurannya. Ngikutin orang tua aja belum bisa, ngikutin adabnya guru aja belum sanggup. Bener kan sama sadarnya sampai ke Rasulullah. Ya bu, tadi tuh pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya dulu kudu ngaji. Jangan paksa anak suruh ke masjid kalau bapaknya masih lagi mancing. Kenapa kita begini? Karena emak bapak kita begini. Kenapa kita sehat panjang umur sampai sekarang? Bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Hidup kita sampai sekarang. Walaupun makan berkat tahlil. Saya mah inget banget kalau mau nyolong punya kiai, acara belum mulai kita mau nyolong, tepak itu belum mulai. Acara belum mulai udah mau ngambil kue itu ditepak, bentar belum mulai. Akhirnya saya pelajarin begitu udah mulai zikir datuk kiai, merem jamaah, merem nah lempengan merem tuh. Illallah, la ilaha illallah. Nah itu kita geser kuenya tuh. Nyolong juga kalau ada ilmunya pantas masih cakep kelihatan. Illallah, la ilaha illallah, makin mantap tuh. Nah itu yang jeruk lima tinggal 2 tuh. Kita dorong aja pelan-pelan gitu. Nyolong juga pakai akal. Benar. Tuh, saya kenapa ngerti urusan begitu? Sebelum ngelawak saya udah belajar mimpin tahlil. Kayak tadi kita nih, tadi tawasulan udah. Habis tawasulan maulidan. Ya bu, itu tawasulan, maulidan, wiridan, manakiban, ratiban, itu teknisnya, gayanya orang-orang tua kita ngerayu Allah. Sampai hari ini nggak bisa lepas itu. Kenapa tawasul? Nyambung-nyambung. Tawasala ya tawasalu, tawasulan, nanti kayak rantai itu nyambung-nyambung. Tujuannya apa? Dapat bocoran dari kiai. Nanti pada saat kita nyebrang di Siratul Mustaqim yang katanya rambut 1 dibelah 7, kita nyebrang. Ntar kalau di sono jalan rata 1000 tahun, naik 1000 tahun, turun 1000 tahun, 3000 tahun. Nanti kita berjembat di jembatan Siratul Mustaqim, mau kemana pegangannya? Tawasul tuh summa ilaruhi bapak ini, bin bapak itu kepleset pegangan. Wa ilaruhi khususan kepleset lagi pegangan. Bapak ini bin bapak itu tuh bin bapaknya mana, bapaknya itu tujuannya kita punya pegang. Kenapa kita di atas kubur dibacain talqin, dikasih bocoran? Karena di bawah ada pertanyaan. Kalau nggak ada yang bacain talqin, takutnya kita matinya kaget kejedot tiang. Belum sempat kita dipanggil sama malaikat, boro-boro nyaut ke pertanyaan. Makanya beruntung deket kiai ada istighfar. Sebangor-bangornya kita nggak benci sama ustadz, sama kiai. Orang kalau udah mulai nggak demen, apinya rada burik, urusannya burik. Benar. Jadi hari ini kita lagi diajarin benar ini. Dari mana jalurnya? Emak-emak kita. Saya belum nengok judulnya. Kalau kita meneladani akhlaknya Rasulullah,
Beda Rasulullah, manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma gha wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Beda sama kita, Bu. Beda sama kita. Dadanya dibersihkan oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dari ujung rambut sampai ujung kaki akhlaknya Rasulullah dipelihara oleh Allah. Kita bisa ngikutin orang-orang tua kita. Kita bisa ngikutin pejabat kita, ulil amri. Selesai, aman tuh. Nih yang akur nih. Nih Indonesia, ini akur. Nih Cipondo, ini akur. Nih berbangsa-bangsa, bersuku-suku, nih cakep begini nih. Berbeda tapi nggak ngerasa beda. Empok pegang pala, kerudungnya beda-beda. Begitu kita duduk, berasa nggak beda? Enggak. Apalagi satu grup, emang sama-sama mutang. Ya nggak apa-apa, emang apa? Ibu mutang agak salah. Saya nggak nyalain. Kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar itu? Saya ulangi, kenapa istri punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Benar itu? Yang setuju angkat tangan coba. 2, 3, ayo. Berarti masih banyak muka-muka yang penuh dengan kekurangan. Lah saya berani buktiin abang, kenapa ibu punya utang? Karena suami ngasih duitnya kurang. Kenapa kita kurang dilayani pagi makan, siang, malam tidur? Kenapa nggak dilayanin? Karena ngasih duitnya biar keras, ngasih duitnya telak bener. Saya tanya ibu, pagi dikasih 10 juta sarapan pagi enak nggak? Makan siang dikasih lagi sama suami 10 juta, makan siangnya enak nggak? 20. Malam masih miring aja diusap-usap, nggak bawa balik. Dikasih lagi 10 juta masih miring nggak? Bekangkang dong. Artinya sehari 30 cukup ibu. Cukup buat ibu, bengek buat bapak. Bener abang, istri kita tuh sebetulnya nggak butuh kita. Demi Allah nih, nggak pakai latihan. Istri kita nggak butuh banget sama kita. Survei membuktikan, saya tanya, buat apa punya suami ganteng tapi nggak punya? Biarin suami kita nggak ganteng asal banyak. Emang ngarangin? Saya tanya lagi, nggak apa-apa suami berangkat kerja 2-3 hari asal sebelum berangkat kerja ninggalin? Buat apa dia di rumah mulu tapi nggak punya? Artinya suami kita nggak penting-penting amat, yang lebih penting. Wah, ini utang bener. Saya tanya lagi, ibu ke pasar nggak bawa suami nggak masalah dong? Asal bawa. Buat apa kita bawa-bawa suami ke tengah pasar tapi nggak bawa? Berarti suami nggak penting, yang lebih penting kalau megang. Selesai. Masya Allah, tepuk tangan dong buat ibu-ibu. Termasuk Ustadz Akri dari sini pulang ke rumah nggak ditungguin sama istrinya. Yang ditungguin istrinya Ustadz Akri adalah sama lo. Makanya abangku survei membuktikan Pak Lurah, itu suami lebih dulu matinya. Bapak saya 12 tahun meninggal, emas saya baru kemarin 2 tahun yang lalu. Artinya bapak saya kenapa duluan? Berarti kayaknya bapak nggak kuat nih. Survei membuktikan kenapa suami mati duluan. Maaf ibu, maaf. Nyaut aku. kata dia tekanan batin. Berarti yang ngomong tekanan batin dia yang lebih tertekan hidupnya. Ini faktanya begitu ibu. Makanya bebasin abang, jangan terlalu capek. Yang ditungguin istri kita bukan kita bang. Tadi tuh emang sih pakai latihan. Jawabannya terang-terangan bener. Udah kagak ada malunya pisan. Emang bener itu. Makanya maaf, kenapa kita mati? Bisa jadi karena emang kebangetan ditekan minta.
Kalau suami nggak punya duit, begini Bu, ini supaya nggak pegel. Suami emang udah begitu, dibikinin kopi begitu, nggak dibikinin kopi juga begitu, berarti emang suami udah begitu. Dimasakin begitu, nggak dimasakin emang udah begitu. Waktu pacaran begitu, sampai udah kawin punya rumah tangga masih, berarti emang Allah kasih jodohnya. Mau bagaimana lagi, emang dapetnya juga, berarti kita emang udah pada begitu. Nggak bisa kita udah, pokoknya nggak ada. Kalau kata orang tua, bini mah kudu di alam aja tuh. Jadi berarti ukurannya kita nggak bakal bisa menang lawan bini. Bener, orang tua ngomong begitu udah tahu, dia hidup duluan, ngaji duluan, kenal Allah duluan, dia udah paham ngajarin kita. Bini mah alam aja. Kalau bahasa Sunda, pamajikan aku udah di alam baik, jangan dimarah-marahin. Sebab wanita itu sebarat kaca, kalau dia udah retak susah nyambung. Saya ulangi, wanita itu, emakku, tetehku, nenekku itu seperti kaca, kalau udah meletak pecah, nempelnya susah nggak? Benar Bu? Aku tahu kamu tuh udah bukan retak, emang separuh pecah. Terus ini terus. Udah capek belum? Udah ngantuk belum? Ngantuk dong biar cepet kelar. Serius, emak juga belum ngantuk, masih kuat emak. Beneran? Apakah dulu emak security? Biasa begadang maksudnya. Ayo bareng gantian. Allahumma sholli. Udah capek. Ehonya sebelah. Ya. Ini ibu dari majelis taklim mana? Oh iya, jadi di sini yang pertama, delaynya sebelah sana. Ya, tak tenang, dapat pahalanya banyak juga. Amin. Hati-hati, itu banyak bambu yang menongtot ya, duduk di situ ya. Enggak, ini kelompokan pada misah orang akur. Itu enaknya Bang, itu enaknya. Makanya kita ukurannya kalah udah sama bini. Ngaji aja udah kalah. Kita paling seminggu 2 kali, sebulan sekali ya. Kalau ibu-ibu hampir tiap hari muludan terus. Senin sepakat seragamnya hijau sage semua. Nanti Selasa kuning semua. Nanti biru semua. Pengajian bapak-bapak jarang yang ada seragam, jarang, sampai kagak ada, kecuali panitia hajatan ya. Makanya ibu ahli surga semua, amin. Bebasin mak, punya anak capek, ngurusin anak capek, benar. Apa ibu pikir anak nggak nyiksa orang tua? Banyak. Nah di tempat saya satu aja anak kena narkoba. Pertama itu ditangkap, keluarin, tebus, nggak punya duit, jual halaman depan. Ya keluar, tangkep lagi, tebus lagi, jual ruang tamu. Tangkep lagi, tebus lagi, jual kamar tengah. Akhirnya emaknya nggak bisa keluar. Di dapur pada kumpul semua, angkat kaki.
Kenapa nggak keluar mak? Di depan udah habis pada dijual. Kira-kira bikin susah orang tua nggak itu? Makanya sekarang kenapa Bu kita masih begini nih? Didikannya beda dengan gaya didiknya orang tua kita. Dulu emak kita bangun malam tahajud, melek mata pegang tasbih, habis sholat masih nyari tasbih, pagi-pagi mau jalan masih bawa tasbih, sampai subuh kedua megangin tasbih. Tuh emak kita. Sekarang kita jadi emak buat anak kita rada beda, bangun malam nyari HP, tengah malam megang HP, bahkan mau magiin masih WA-an pakai HP, subuh megang HP, nganterin bocah sekolah masih bawa yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang baca Quran HP, yang ceramah HP, yang ahli ibadah HP, besok yang masuk surga duluan tahu orangnya pada kemana, HP-nya ada di surga. Makanya kata Kiai ini di sini setiap malam apa Pak Lurah? Pak Dewan, Pak DKM malam apa yang baca tilawah? Malam ini, malam Senin belajar baca Quran. Tuh, malam Rabu baca Quran. Di sini adik-adik rajin ngaji, suara cakep jadi kori, laki kori, perempuan koriah. Kalau laki hafal Quran hafiz, perempuan hafizo. Kalau yang ceramah laki dai, perempuan dainya. Daiyah, da unah, da arti, da nih. Itu yang punya rumah makan Padang tuh. Ya Bu, masukin anak-anak suruh pada ngaji. Itu namanya salah satu memakmurkan masjid. Saya juga DKM Bu, karena saya nggak dikasih warisan pabrik sama orang tua. Engkong juga meninggal nggak ninggalin aset hektaran, mau ninggalin masjid doang. Saya juga termasuk imam di masjid. Kalau lagi ada makmum, Ya iya guru imam kalau aja ada makmum. ya berarti gua nggak salah. Disebut imam kalau ada Makmum. Nah, gua pernah jadi imam karena di belakang ada Makmum. Kalau sendirian enggak, gua nggak kepake. Ngajinya cakep, makhrajnya bagus. Besok nih Bu, kita bergeser dulu, kita masih kecil, orang tua di depan, mamang kita di depan, uak kita di depan, kita di belakang. Sekarang kita udah ke depan, artinya orang tua kita udah pada kagak. Berarti kita udah di depan, termasuk udah jadi orang selesai. Ya, benar, benar Bu. Kalau dari masih kecil diramein ngaji, besok didorong jadi imam. Sholat maghrib, ayo Ustaz, maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa, nggak apa-apa. Ini kan yang repot. Mau sholat maghrib didorong, ayo Pak. Ayo Pak. Enggak, ayo. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Maju mundur aja, ayo. Karena nggak dipersiapkan. Ini masjidnya cakep, masjid tua termasuk warisan dari orang tua kita. Kalau kita ngikutin jalurnya orang tua, nggak bakal apa. Saya nggak diajak syuting malah rame di pengajian. Iya dong. Bukan ujub, bukan. Kenapa saya begini? Bapak saya begini maunya. Emak saya bukan artis, bapak saya bukan artis. Karena begini aman tuh. Ntar pulang dari sini parselnya lain, berkat lain. Ya bukan berarti saya minta berkat ini Pak Dewan, bukan. Masing-masing udah pada tua biar paham. Lah segini banyaknya masa gua pulang kagak ada teng-tengan sama sekali. Saya pengen mana guru? Ya sendal copot kayak masukin. Kira-kira begitu Bang. Iya. Ngaji dikit. Ngajinya dikit-dikit aja. Udah capek belum? Hah? Pak Lurah, Pak Dewan kali besok sibuk. Kata Pak Lurah, Pak Dewan, Pak Camat, Cipondo besok libur nasional gara-gara ada Ustadz Haji Akri. Nih guru mohon izin, ini awal acaranya di dalam.
Nih Haji Hasan Bang Tablak, jangan Bang Tablak, harus di luar, pasar saya tutup. Semuanya, ada Pak Dewan, Pak Camat, Pak Lurah semuanya ditutup untuk Ustadz Haji Akri. Ini mah wayahnya. Lo kalau ngomong bibir lu kelebaran blak. Gue jadi separuh percaya, separuh kagak. Lah kalau jalanan ditutup, emang orang pada mau kagak pergi? Ini kan jalan, ini jalannya dua jalur, sebelah sono satu, ini pasar Sipon, apa di dalam. Bang Tablak, mohon izin, kira-kira Ustadz Akri kalau di dalam penuh muat gak? Jangan, di luar aja, ditutup untuk Ustadz Akri sama tepuk tangan dong buat panitia luarnya. Saking pengen ketemu sama Ustadz. Yang gue tahu kan blak, kalau orang di luar berarti diusir blak. Yang cakep mah disuruh masuk. Enggak, maksudnya antara kadang di dalam dan di luar. Oh, Biar muka Ustadz kelihatan. ini namanya syiar. Alhamdulillah. Kalau ngaji, taklim, majlis itu ngaji harus benar. Kalau syiar harus rame. Bedanya tuh, Haji Akri ngajak ngaji, bukan ngajar ngaji. Karena segini banyaknya bisa jadi ada yang kurang resep sama saya. Benar, manusiawi itu. Pelawak kok jadi penceramah, banyak banget komen-komennya. Emang gue mau kata apa kok? Lalu gue jadi maling, pelawak jadi maling. Viral itu. Hah? Viral. Jangan dibaca. Itunya jangan dibaca. Ini siapa sih? Hah? Ini. Dia gitu-gitu jago banget masaknya tuh. Bener. Tempe diinjak-injak gurih sama dia. Tempe dibejek, bukan diinjek. Ya kan lu nggak tahu. Lu nggak tahu. Orang tukang gado-gado aja saking banyak pesenan udah nggak begini. Cobeknya ditaruh dia begini aja. Masih enak banget. Iya, doanya bagus, tapi Ya, kalau dia kan kita tempe dia. Tempe. kan kalau kita emang kan bikinnya diinjak zaman dulu mah. iya dulu diinjek. Bikin tempe diinjak lah. Makanya begitu dia cuci kaki sampai putih makan. Dalam hati gua, aduh makan tempe nih. Kita kuku nih. Zaman dulu. Kalau ono nyokap emang pinter dia mah. Jago masak dia. Apa aja cecok dipepes enak. Saking pinternya. Iya, siapa yang mau makan? Luar biasa. Bu, terus nggak ini? Hah? Sampai jam berapa? Sampai mati. Pasang udah sampai mati. Setengah 12. Ini namanya syiar, abangku, kiai, maafin. Jadi malam hari ini kenapa segini banyaknya? Ini syiar. Siapa yang ceramah bukan kiai, yang ngajak ngaji bukan yang ngajar ngaji. Kalau ngajar kiai, kalau ngajak siapa aja boleh. Preman juga boleh ngajak mah. Benar. Ngajak namanya. Siapa yang jadi imam harus ada ilmunya. Imam, kalau makmum nggak punya ilmu nggak apa-apa. Tinggal ngikut doang. Tanggang tonggeng aja. Iya, Bu. Nggak ada ilmunya. Tapi kalau yang jadi imam harus ada ilmunya. Ini malam hari ini saya ceramah nggak pakai ilmu, karena ilmu saya ilmu hahaha. Ceramahnya ngajak hahaha, yang dengerin juga harus. Nanti kita pulang ke rumah dapat ilmu, ilmunya udah hahaha. Pusing amat hidup. Emang jadi lurah nggak capek? Capek. Lurah sahabat saya juga. Jadi dewan nggak capek-capek. Jadi polisi nggak capek-capek. KDRT lapor polisi, KDRT lapor polisi. Berantem di rumah tangga lapor polisi. Emang ibu pikir polisi nggak ada masalah sama bininya? Sama aja. Kiai bisa bikinin air. Kenapa bini saya udah 5 hari nggak pulang-pulang? Minta air kiai. Umiwa. Kata kiai. Ya. Begitu kita lihat, kata kiai udah berapa hari nggak pulang? 5 hari Pak Kiai. Dia nyamping dikit, istri saya udah seminggu. Jadi urusan rumah tangga siapa yang hebat nih? Emakku, tetehku, kakakku yang bertahan. Nih orang-orang hebat. Kurang puas apa dibohongin suami? Benar. Kurang berapa puluh kali dijanjiin sama suami, tapi sampai sekarang nggak ada buktinya. Benar.
Lalu kurang-kurang kuat hati, batuknya udah nggak pede. Orang kalau batuknya udah kena hati, nyangkut di ulu hati, batuknya aja beda. Batuk senang, masih cakep, sore bisa, siang bisa. Tapi kalau batuk udah kebanyakan makan hati, tengah malam jam 11:30, batuknya rada panjang. Itu yang paru-paru pada bolong tuh. Karena kebanyakan main hati, makan hati, nyuknya sakit hati, nyelekitnya di ulu. Bebasin kok. Mau ngapain pusing-pusing? Kalau suami hitam dekil gak punya duit pakai dicemburuin. Empok pakai gedek. Ya kok. Empok lepas di luar. Cewek mana yang mau sama laki-laki begitu? Ditepak ngebul. Udah nggak ada duit waktu separuh oncom udah itu. Bebasin suami, biarin aja. Yang penting pulang bawa. Daripada ayang-ayangan mulu nggak ada buat apa? Demen banget mainin lato-lato. Dekisut. Kasih kan ego basah. Sempilin gitu. Dikit aja. Biar senang. Ayo dikit. Tadi saya singgung dikit dulu. Rasulullah manusia mulia, rahmatan lil alamin. Salah satu di antara sifat-sifat Rasulullah. Saya ingat zaman saya mondok itu. Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Ada yang ingat enggak? Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'ah lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad zamani ya Rabbi bil Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi lam yahtalim qatun taha mutlaqan abada wa matasa aba aslan fi madad zamani. Dialek Sundanya. Rasul tidak bermimpi basah dalam tidurnya, dia tidak menguap pada sepanjang masa. Rasulullah nggak pernah bermimpi basah dalam hidupnya, karena kata kiai mimpi basah min la'bi syaitan, termasuk permainan kalau kita minggu 2 kali ingin bebas. Rasulullah tidak pernah menguap sepanjang masa. Rasulullah nggak pernah nguap. Kalau kita habis makan nguap nggak? Lagi ngaji nguap nggak? Selonjoran kena kipas angin nguap nggak? Rasulullah nggak pernah nguap. Kalau kita kena kipas angin habis makan nguap, berhenti nguap meces. Hiler. Itu kita tuh. Minhu dawaku falam tahrabu ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Binatang melata mendekat karena gembira. Semua makhluk resep sama Rasulullah. Nyamperin. Lalat tidak melekat hingga pada tubuhnya. Laler nggak berani nempel ke Rasulullah karena laler kotor. Kalau kita dilalerin nggak? Lagi makan laler nyamperin nggak? Sampai lagi ngedan laler nyamperin nggak? Sampai kita lagi bengong sampai di bibir nguang. Laler kotor. Berarti kenapa kita dilalerin? Berarti kita masih bi khalqihi ka'amama ru'yatun sabata wala yura aslu baulin minhu fi alani. Dipandang dari belakang seperti di hadapannya. Kalau kita dari belakang ngeliat Rasulullah itu kayak seperti di depan. Bekas air seninya tidak terlihat mata. Bekas kencing Rasulullah langsung diserap sama bumi, nggak kelihatan. Beda kencing suami empok, 3 kali siram masih bau aja. Wajib itu tinggal pergi, kita masuk masih bau aja. Isinya jengkol semua. Beda bu. Di qalbihi lam yanam wal ainu qad na'asat wala yura dilluhu bisamsi zufatoni.
Mata mengantuk, hatinya selalu terjaga, mata merem, hati melek. Ini orang toriko nih, orang tua kita, bapak kita yang rajin tawasulan. Tidur di mata merem, tapi hati masih beda sama kita, mata merem, hati molor. Ya bu, nggak ingat sama sekali. Mata merem, hati bener, abang ngorok, adik ngorok, ncing nginep ngorok, itu semua kayak berasa di kandang bagong. Siapa yang ngepet ini? Rasulullah kalau lewat bu, matahari aja itu, Rasulullah lewat di matahari, nggak ada bayangan Rasulullah. Artinya matahari, cahaya matahari kalah sama cahayanya Rasul. Nurun ala nur. Itu sarahnya Syekh Nawawi Al-Bantani, kitab Imam Ghazali, namanya Maraqul Ubudiyah. Saya ngaji waktu itu bu, makanya saya bawain sekarang daripada ceramah nggak ada isinya. Ya ukurannya, kita ukurannya ujungnya aja tuh, memakmurkan masjid, cakep dah. Itu aja dulu. Ikutin guru kita, ikutin orang tua kita ke masjid, udah kita ke masjid, guru kita ke masjid, itu berkahnya tuh. Kalau bakal lapar, saya ingat banget, ikutin bekas telapak kaki buah, kata kakek saya. Kakek saya kiai masyhur, makamnya di Syekh Asnawi Caringin. Engkong saya kuburannya masih sebelah tembok Syekh Asnawi. Engkong kakek langsung, cakep kakeknya mah, mencucunya separuh PA. Nggak jelas, suruh ngaji bener, bukan jadi kiai malah jadi pelawak. Saya ingat kenapa saya jadi pelawak, karena waktu itu jadi ustadz lama kayaknya, ngajar ngaji yang dibayar uang minyak. Kan dia ngajar orang bukan patroma. Uang bayar uang lampu. Lagi ngajar uang kayak ukiran Jepara sampai keluar. Itu peribahasa, maksudnya guru, peribahasa uang lampu, uang minyak, itu peribahasa orang tua dulu. Lah ustadz, pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar, dikasih duit kagak, makan kagak, ngopi kagak, mati ustadz. Sama aja lu, bunuh lu. Iya guru. Guru mah apa sih? Gua gendeng ngeliat lu pakai belain penghormatan apa, emang pelit berat. Takut ya bu. Aku baru gua, belum malaikat nanya. Dah, kita ulang dikit tadi Kori, ayat maulid bareng-bareng. Saya pengen resep, ibu-ibu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Cakap yang keras. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ibu Hasanah, bapak Hasanah, anak Hasanah, berarti keluarga kita keluarga yang berumah tangga kita Hasanah, bertetangga juga Hasanah, bermasyarakat kita Hasanah, berarti ini kampung kita kampung yang RT ngaji Hasanah, RW ngaji, lurahnya ngaji, dewannya ngaji, camatnya ngaji, masyarakatnya ngaji, dunianya Hasanah, akhiratnya, karena doanya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina udah segitu juga nggak. Allah suka kebaikan, agama ngajarin kebaikan, yang diwariskan orang-orang tua kebaikan. Kalau hari ini kita nggak kaya-kaya, emang bukan turunan kaya, turunan bener. Iya bu, berapa banyak orang punya duit tanah hektaran kagak datang ngaji, kagak nyumbang ngaji. Orang kaya bukan? Ini yang kaya mani, puyeng-puyeng sakit, besok dagang apa, gua mau ngaji, gua ketemu sama si Akri. Benar? Ibu ketemu saya girang nggak? Kita maulid kumpul bareng, girang nggak? Benar? Coba jawab. Kalau kau senang hati bilang hore. Benar berarti. Lanjut bu. Ibu senang ketemu Ustadz Akri. Kalau ketemu saya
Tadi aku dia ketemu katanya Udah panitia udah nyiapin buat lu. Masya Allah. Pengurus masjid juga udah nyiapin buat lu. Bang Oji, alhamdulillah. Namanya saya di Bekasi berkat. Kain kapan? Burung batang kosong. Lu mah tenang aja, kata DKM juga lu mah tenang aja. Ya, Ntar mah waktunya udah nyampe lu mah ambulan. Antar jemput. Jangan nangis, lu diem aja jelek. Jangankan guru bilang gitu, orang saya kalau tidur sama bini saya dipakein helm. Bahkan jelek kali bini saya kapok sama saya. Karena Ya. kalau si cuma gibis gitu, gigi saya nancrem berdarah saya. Ini bisa nggak motor jangan pakai kirap? Kalau lu motor pakai itu cahaya gua balik nih. Buruk. Capek bu? Udah capek? Coba tanya saya ngapa? Malam ini cakep bener, malam ini cakep bener. Saya pikir saya ceramah setengah jam pada bubar. Kiai capek. Kiai capek. Capek. Hah? Capek. Capek? Turun ke bawah no. Mau ngapain? Makin capek gua. Belum pernah ngeliat Ustaz dicipok nenek-nenek kali. Ih, enak dulu. Enak kok gimana, nempelnya lama banget. Enak. Jadi pas guru dicium nenek-nenek, jadi kulit nenek-nenek ikut. Canda ya mak ya. Jadi malam hari ini kita babnya bab hahaha. Yang penting emak sehat gila. Tujuannya apa? Jangan kebanyakan main hati ya teteh. Capek. Bebasin aja, bebasin. Kenapa teteh mulai ngaji ada kosidahan supaya girah? Saya udah lihat banget, daripada di rumah ditagih hutang mendingan ikut muludan. Jadi separuh ngaji, separuh kita ngumpet. Nggak ada yang berani nagih di pengajian, nggak ada. Kalau ada empok punya hutang datang nagih marah-marah, ada sendal latihan jumroh yuk. Kelar itu. Ya, saya pengen banget emak sehat terus panjang umur. Jangan banyak makan hati, jangan. Udah capek ngurusin anak. Ada nenek-nenek ngomong, gua mah anak udah pada gede, sekarang udah bebas. Yang ini udah nikah, yang itu udah nikah, gua sekarang udah merdeka, kata emaknya. Besok mantunya kerja, anaknya kerja, cucunya digiring ke rumah. Apa kata emaknya? Matiin gua, matiin. Persis banget bapak lu. Jadi emak seumur-umur enggak ada santainya. Capek ya mak. Makanya kata orang tua, kenapa orang tua masih aja gigi gajah? Kalau gue diem badan gue pada sakit. Benar. Benar kok. Karena masih mudanya kebiasaan. Ya mak. Emak saya anaknya banyak, masya Allah kagak ada berhentinya. Emak saya anak ke-13 masih kecil, saya ingat banget. Asal sarapan pagi berebut keinjak mati atuh. Ntar makan siang kelolodan lagi mati lagi aku. Orang dulu kan banyak anaknya, baru orang sekarang takut punya anak banyak. Benar. Orang dulu nggak banyak anak, banyak rezeki, memperbanyak umat Rasulullah, banyakin anaknya. Atu aja punya anak 10, atu jadi presiden, aman. Yang 9 diangkat menteri, kelak. Ya, ini punya anak 2, mati 1, tinggal mati lagi 1. Habis mau bikin keran udah kering, klep udah rusak. Bagaimana mau jadi anak? Bener. Makanya orang tua dulu anaknya banyak. Anak 2 berantem siapa yang mau misahin? Man berdua. Iya bu. Makanya orang tua dulu anaknya banyak. Banyak anak banyak rezeki. Emak pinter. Bagaimana supaya cukup makan nasi sepiring? Anak 10 orang supaya kebagian. Irisin daun mengkudu. Nasi sepiring mengkudu 3 bakul. Kenyang, cuman beda tipis, ngedennya rada hijau. Ya kan? Apa orang tua kita pinter? Kalau kita sekarang berbalik, anak kita suruh pinter. Dulu orang tua kita yang pinter-pinter bu ngedik anak, sekarang kita berbalik, anak kita suruh pinter. Ibu lihat anak kuliah S1, S2, S3, 5 punya anak kuliah semua. Ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3. Kebanyakan S beku. Yang pinter keluar negeri, emak sakit nggak pulang.
emak sakit, yang satu lagi sibuk sama kerjaan, enggak nengok. Sampai emak sekarat udah kirim aja ke IGD, kagak ada yang ketemu. Padahal hari itu emak butuh sentuhan anak. Kira-kira banyak anak pintar, emak jadi sedih nggak? Sedih. Makanya saya pesan punya anak jangan pintar semua, sisain biar ada yang bego satu, karena yang bego nggak kemana-mana. Emaknya badannya dingin, pakai bakso, emaknya kepanasan, pakai payung. Emaknya nggak marah, emang dia tahu si bego itu. Ikhlas emaknya. Ya Bu, di malam hari ini kita kumpul ngaji, temanya meneladani akhlak Rasulullah, mulai dari tengok guru-guru kita, kiai kita. Ngaji Bu, saya itu sebelum jadi pelawak ngaji, belajar mimpin tahlil, belajar. Jangan so fanatik, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Mana yang boleh? Saya pelajarin terus, ngaji, ngelawak. Ntar mana yang duluan? Emang gue tahu. Iya Bu, saya nggak ceramah seenaknya aja, ngerasa siapa yang ahli surga, belum pada mati, belum ada di surga, benar. Jadi siapa yang benar hari ini belum kelihatan Ibu di hadapan Allah mah. Bahkan orang yang ngaku-ngaku benar bisa aja bukan orang. Berapa banyak kita ketipu sama orang yang ngomongnya kayak orang benar, kelakuannya kayak orang benar, begitu ngajak urusannya enggak, ditipu sama orang yang kelihatannya kayak orang benar Bu, aman. Saya mah jangan dikata kiai juga bukan. Kalau ada MC Al-Mukarram itu mah penghormatan aja. Saya mah nggak jelas. Yang kiai engkong saya, bapak saya benar orang soleh. Saya nggak jelas, ambak-ambakan. Karena kebagian barokah aja, aman Bu, sering makan berkat. Emak saya kalau dapat daging sekepal itu anak 13, nggak diiris, nggak digigitin ya, dikit nih. Ini daging ini, nggak berasa daging, kecap tuh. Hidup nih, beneran. Itu kalau 3 bulan nggak makan daging, empat sampai nanya, Bang, sama bapak nih Bang, emang nggak ada yang mati apa? Kata bapak sambil megang sorbat, ntar kali sore-sorean gitu. Alhamdulillah manusia banyak yang hidup, habis hidup pasti mah. Itu kan kita komitmen, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis semua kalian kita bawa Bu. Benar. Nah malam hari ini ahabul kalamillahi ta'ala arba'un, ucapan yang paling disukai Allah cuma 4, subhanallah walhamdulillah. Mudah-mudahan emakku, tetehku, saudaraku, abangku yang mau berangkat umroh, Allah kasih banyak duit ke berangkat umroh. Mudah-mudahan yang pengen berangkat haji, Allah percepat berangkat hajinya, ada jalan rezekinya ya Bu ya. Emak saya ketemu saya, mudah-mudahan jadi obat. Yang di rumah nggak ketawa, hari ini ketawa emak ya. Buang persoalan, jangan terlalu berat, benar dah, yang benar mah Allah ya Bu ya Bu ya. Allah mah 30 juz selesai, saya mah ceramah berisik doang. Ayo emak, bareng-bareng kakakku, saudaraku, mudah-mudahan yang pengen digampangin sama Allah malam hari ini, Allah gampangin semua urusan kita, amin. Bareng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Nah, cakep itu teknis orang soleh ngerayu Allah. Emak nggak usah pengen jadi kori, udah tua. Cita-cita nenek apa, pengen jadi kori, telat Mak, nggak usah ya, biar anak cucu aja yang jadi kori, benar ya Mak. Kita udah nggak usah pakai kori, takutnya lagi ngangkat urat putus, kekencangan ya Bu. Udah anak-anak cucu aja, jual kontrakan biar anak ada yang jadi kori nasional internasional, ntar Mak diajak umroh nggak pakai bayar ya, daripada ditinggalin terjadi berantem gara-gara kontrakan. Adik sama abang nggak nanya-nanya, adiknya buang muka, abangnya buang muka, akhirnya dia buang mukanya, hidungnya copot, jadi pada repot. Makanya muka jangan dibuang-buang, sayang, udah segitu dapetnya ya Bu ya. Nah jangan panjang-panjang, yuk. La shaghair ma'al istimrar wala kabair ma'al istighfar. Enggak ada dosa kecil kalau terus-terusan, enggak ada dosa besar kalau kita istighfar setiap hari habis-habisan. Malam hari ini saudaraku, siapapun kita, al-insanu makhlul khata' wa nisyan, manusia tempatnya salah dan lupa. Tukang ngomong salahnya di omongan, tukang nulis salahnya di tulisan,
tukang joget salahnya di jogetan, tukang nyuci salahnya di cucian, tukang macul bisa salah di paculan. Nggak ada yang lurus-lurus, saya pasti ada salahnya. Hidup seperti nunggu giliran. Kalau hari ini kita ngatain orang, bisa aja musibah itu terjadi sama diri kita. Cepet banget ini Bu, kalau zaman medsos cepet banget. Makanya saya ceramah ingat pesan emak saya, lu mak lu jangan jadi orang lain. Saya ceramah nggak niru-niru orang lain, berusaha untuk tidak ngatain orang lain. Kalau ada kamera itu tiba-tiba bahasa saya jadi jelek kemudian viral, besok saya ditangkap, apa salah saya? Ya Bu, salah kamera. Kenapa dia di situ? Coba geser ke sana, kan nggak ketemu saya. Ya Bu, jadi sekarang apa aja yang pinter itu gorengannya. Ya, makanya maha benar netizen dengan segala komennya. Jadi maafin saya teteku, emakku, jangan ada dosa di antara kita. Ikhlasin. Al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Kalau kita ngaku ikhlas masih dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ikhlasnya kita bukan ikhlas kiai, ikhlasnya kita bukan ikhlasnya para wali, para nabi. Ikhlasnya kita ya kita. Kadang-kadang kita bilang ikhlas tapi masih kita ungkit, kita kesel lagi baik. Ya makanya emang lihat saya biar ikhlas, biar ada pahalanya walaupun nggak ada ilmunya. Coba yang resep sama saya angkat tangannya, jempolnya pegang. Wah, berarti banyak. Yang belum ngangkat berarti kurang resep sama saya. Ayo angkat yang tinggi ya. Weh bener. Kayaknya apa bilangnya? Lope. Ya angkat tangannya bilang lope. Wah, masya Allah cakep bener. Doain besok mudah-mudahan saya jadi anggota dewan. Jangan ya. Iya dah. Emang nggak ada bakat lagi di situ. Mas saya cuma dukung sembur, nggak ada turunan ini pejabat saya mah. Emak saya kalau anak kecil nggak bisa tidur tuh, bawa ke rumah emak saya, ambilin air segelas sembur tuh, alhamdulillah basah, bisa tidur. Bagaimana mau tidur mukanya basah? Dia bercanda. Yuk kita bareng-bareng baca Fatihah. Nanti doanya sama kiai. Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Dosa kita udah bukan dosa yang kecil, yang gede udah banyak. Yang kita anggap kecil udah pada gede. Yuk, astagfirullahaladzim ridaillahi ta'ala ya Allah, wa bi syafaati Rasulillah ya Rasulullah, wa bi qabuli du'a abina wa ummina wa ustadina wa ila man ajazani wa sayyidi masyayikhihi wa ila arwahi jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat khususan summa ila ummina. Sebut mak kita biar nanti kita disebut juga sama anak-anak cucu kita. Sebut bapak kita biar kita besok jadi bapak juga disebut sama anak-anak kita. Bang, kuburan gelap. Survei membuktikan kuburan gelap. Sekalipun yang meninggal orang PLN, nggak bisa pasang token, nggak bisa narik kilometer di dalam. Mana yang bikin terang? Hari ini kita kirim Fatihah buat orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, guru-guru kita, biar sedikit manfaat. Ghafarallahu dzunubahum wa taqabbala a'malahum wa nawwara quburahum. Ampuni dosanya ya Allah, terima amal ibadahnya ya Allah, baguskan kuburnya. Kita minta barakahnya, wa bi ulumihim wa bi barakatihim wa bi syafaatihim wa bi karamatihim wa bi du'aihim wa bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi haqqil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya kiai. Rabbi fil lana wal walidina wal jami'il muslimin wal muslimati amin. Tetehku, emakku, ibuku, abang-abangku, saudara-saudara saya, orang tua saya, guru-guru saya, mohon ikhlas. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Karena saya bukan ahli agama, saya cuma jebolan para pencari Tuhan. Ya, sinetron itu, jadi mohon maaf kalau cara penyampaian saya kurang berkenan. Terima kasih saudaraku, terima kasih. Doain saya biar sehat panjang umur. Lagi biar sehat panjang umur. Banyak rezekinya. Besok 4 hari saya di Bandung safari dakwah. Mudah-mudahan Allah kasih saya punya kekuatan. Doa emakku, doa nenekku makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sayang dan hormat saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.